Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Rekan-rekan, saudaraku, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, Kokam, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita senantiasa diberikan jalan yang lurus untuk menapaki kehidupan ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan olehnya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umat-umatnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita termasuk kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu mencontoh atau ittiba kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, saudaraku pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Muntilan, Kokam Muntilan, serta kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai salah satu perniagaan yang di situ tidak akan terjadi kerugian di dalamnya. Apakah itu salah satu perniagaan itu termasuk ke dalam sesuatu yang kita bayangkan atau bukan? Mari kita simak bersama-sama. Dalam surat As-Saff ayat ke-10 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku beritahu kamu mengenai salah satu perniagaan? Hal adullukum ala tijaratin, atas perniagaan tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kita semua dari siksa yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi salah satu tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Apakah itu? Mari kita simak ayat selanjutnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, min adzabin alim. Kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kita diperintahkan untuk selalu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, dengan harta-harta kita, bi amwalikum wa anfusikum. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup beserta sahabat-sahabatnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para sahabat dan rasulnya. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan seluruh hartanya yang dia punya untuk kemaslahatan perjuangan Islam. Tidak hanya itu, beliau juga ikut berperang di jalan Allah bersama Rasulullah SAW. Bila dibandingkan dengan kita, sekarang kita tidak perlu berperang lagi di Indonesia ini, ya. Berperang yang dilakukan saat ini terkotak-kotak. Di Palestina mereka berjuang sendiri.
mereka diserang oleh tentara-tentara Israel, mereka juga berjuang sendiri. Seperti di Rohingya kemarin, mereka juga berjuang sendiri. Sementara di negara kita masih dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang remeh. Dalam artian ketika perbedaan sedikit, kita saling berperang antar suku kita sendiri, antar golongan kita, saling berdebat. Jadi kita harus memahami ayat ini, berjuang dengan diri kita sendiri. Saat ini relevannya adalah kita berjuang untuk kemaslahatan Islam dalam skip atau dalam lingkup yang kita mampu. Sebagai contoh, kita hadir di majelis ilmu, termasuk ke dalam jihad fisabilillah menggunakan diri kita sendiri. Kita berinfak, berzakat, bersedekah melalui lembaga lazismu contohnya. Kita berjuang jihad fisabilillah dengan amwal atau harta kita sendiri. Dan tiba saatnya nanti mungkin kita akan dihadapkan kepada perang, atau mungkin kita akan dihadapkan kepada pergulakan-pergulakan yang kita tidak tahu terjadi kapan, yang ancaman-ancaman itu selalu ada. Maka kita harus siap untuk segera jihad fisabilillah membela agama Islam ini. Dan untuk saat ini insya Allah negara kita tercinta Indonesia ini masih aman dari serangan-serangan terkait dengan jihad fisabilillah dalam berperang. Dan kita menggunakan jihad fisabilillah kita untuk diri atau fi anfusikum adalah untuk dengan kita menambah ilmu, menambah dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan waktu kita untuk berdakwah jihad fisabilillah dalam hal kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya tentu dari kebodohan dan kekhilafan kami pribadi. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.